Kawan, selamat pagi, salam Indonesia Raya. Sebentar lagi kita, bangsa dan negara kita berusia 81 tahun. Tetapi apa yang terjadi hari ini, kita melihat karut-marut ketatanegaraan bangsa ini sejak diamandemennya Undang-Undang Dasar 45. Kemudian setelah Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, bangsa kita ini salah dalam memilih sistem demokrasi. Kenapa saya katakan itu salah? Karena dalam demokrasi itu ada dua. Satu, demokrasi homogen, dan yang kedua adalah demokrasi heterogen. Demokrasi homogen adalah demokrasi yang tidak banyak suku-sukunya atau partai politiknya tidak banyak, hanya dua gitu, seperti di Amerika. Nah, sementara kita di Indonesia ini adalah bangsa yang banyak heterogen, banyak suku bangsanya aja ada 1.340, kepulauannya ada 17.300 sekian, tetapi yang ditinggali 6.000-an pulau yang ada penghuninya. Terus belum lagi bermacam-macam agama dan kepercayaan, terus bermacam-macam golongan. Nah, jadi tidak tepat kalau menggunakan demokrasi yang homogen. Harusnya kita memilih demokrasi heterogen. Demokrasi homogen itu seperti di Amerika. Jadi pertarungan dua partai, ya, siapa yang menang itu yang jadi. Kalau demokrasi seperti kita yang heterogen harusnya menggunakan sistem permusyawaratan perwakilan. Dan itu memang founding-father kita ini luar biasa. Jauh sebelum ada pemikiran tentang demokrasi permusyawaratan perwakilan, itu pendiri negeri ini sudah membuat seperti itu. Jadi ini mendahului zamannya, luar biasa. Sehingga kalau kita melihat ini, maka hari ini karut-marut kita. Kenapa? Ketika MK kemarin memutuskan bahwa pilkada itu secara langsung, yang terjadi adalah visi misi negara ini dirubah menjadi visi misi kepala daerah, gubernur. Jadi visi misi negara itu diganti dengan visi misi perseorangan, gubernur, wali kota, bupati. Nah, disinilah sebetulnya terjadi kalau menurut saya kerancuan, karena MK itu 9 hakim itu dipilih itu bukan karena rakyat yang memilih, tetapi dia dipilih karena fit and proper test. Tapi dia bisa hari ini keputusannya itu dampaknya bisa merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Buktinya apa? Buktinya satu, kita ini dari awal sudah jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Stat Fundamental Norm Pancasila itu bahwa demokrasi kita adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian demokrasi ini oleh MK dimasukkan norma baru dengan one man, one vote, sehingga berubah skalanya. Akibat dari perubahan ini, MK menjadi lembaga sangat tertinggi di negeri ini. Karena tidak ada lembaga yang boleh mengamandemen pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dan Pancasila. Nah, ini MK ini atas keputusannya ini berdampak berubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Karena tidak menggunakan permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, visi misi negara diganti dengan visi misi kepala daerah dan gubernur. Kenapa begitu? Karena pemilihan langsung itu yang dipertarungkan adalah visi misi perseorangan di dalam pilkada itu. Jadi ini sungguh sangat ironis bangsa kita ini. Oleh sebab itu kekeliruan memilih sistem homogen dalam demokrasi
Ini sangat fatal sekali. Apakah kita akan mendiamkan seperti ini atau kita akan mengikuti sampai hancurnya negara ini? Dengan model demokrasi homogen, maka terjadi pertarungan yang tidak pernah selesai. Seperti hari ini, yang kalah Pilpres kemarin masih terus melakukan agitasi. Setelah membuat film Pesta Babi, karena ternyata rakyat tidak bisa dibohongi gitu, karena banyak kepalsuan yang dalam film itu. Kemudian sekarang membuat lagi membuat kabinet bayangan. Bayangkan, katanya mereka ini ahli hukum tata negara. Nah, kalau dia membuat kabinet bayangan itu, dasar hukumnya apa? Kapan dia mendapat mandat dari rakyat itu? Kalau kita perseorangan terus ngumpul buat kabinet seperti itu, terus dibiarkan, ya rusak tatanan negara ini. Mari kawan, kita berpikir cerdas melihat seperti ini, karena hari-hari ini Gen Z pun mahasiswa sudah tidak mempunyai ideologis negara, sehingga omongannya itu sangat-sangat menyakitkan telinga dan hati kita. Bayangkan, itu segala macam kebun binatang bisa ditembakkan kepada presiden, ngomongnya itu sudah ngomong ngawur semua. Mari kita di usia bangsa dan negara kita yang sudah masuk ke 80 tahun ini, kita introspeksi diri dan kita mendorong untuk mengembalikan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, yaitu demokrasi Pancasila. Selamat siang, terima kasih.